Halo teman-teman, jadi ini kan lagi musim-musim kampanye. Nah, banyak tuh yang bilang, wah ini melanggar melanggar peraturan kampanye, ini nggak bisa begitu, kampanyenya harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, kampanye itu sudah diatur. Jadi ada aturan kampanye yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian ada yang diatur dalam peraturan KPU. Nah, yang diatur dalam peraturan KPU ini yang lebih teknis. Maka supaya kita tidak bingung soal peraturan kampanye, saya coba bacakan apa-apa saja yang penting dalam peraturan kampanye ini. Jadi ini kan kampanye sudah berjalan berapa, ya sudah hampir 1 bulan, sejak 28 November kemarin itu kampanye pemilu sudah mulai berjalan. Jadi eh, ini sampai dengan tanggal 10 Februari, masih cukup panjang ya waktu untuk pelaksanaan kampanye. Nah, saya coba baca ya. Ini peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu atau pemilihan umum. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Jadi kampanye itu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kalau bukan pelaksana kampanye nggak bisa melaksanakan kampanye. Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas anggota masyarakat. Nah, anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi yang anggota masyarakat di sini yang dimaksud bukan ASN atau TNI Polri. Jadi yang mereka itu tidak bisa menjadi peserta kampanye. Jadi ada memang kalangan-kalangan yang memang dilarang terlibat sebagai peserta kampanye. Ya kalau hanya untuk mengamankan ataupun hadir, misalnya Kesbang, itu kan mereka hadir untuk mengawasi, sama halnya sebagai Bawaslu yang tugasnya mengawasi, seperti itu. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa menjadi peserta kampanye, seperti itu. Kemudian eh, pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, ini di pasal 8. Nah, pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden itu terdiri atas A. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Jadi pengurus parpol atau gabungan parpol itu pelaksana kampanye pilpres. Kemudian orang atau seseorang atau seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon. Jadi kalaupun dia orang atau organisasi tertentu yang menyelenggarakan kegiatan kampanye dan lantas tidak ditunjuk oleh pasangan calon, maka dia tidak masuk dalam kategori pelaksana kampanye. Misalnya teman saya misalnya, dia bukan siapa-siapa, lalu dia melaksanakan kampanye, itu nggak bisa. Dia dia bukan orang yang ditunjuk ataupun organisasi penyelenggara kegiatan tersebut yang ditunjuk oleh pasangan calon. Kemudian dalam pelaksanaan ini di ayat 3, dalam pelaksanaan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat nasional. Makanya kita mengenal tim-tim nasional. Misalnya untuk pasangan Ganjar Mahfud, misalnya ada yang istilahnya TPN, tim pemenangan nasional. Ada yang istilahnya TKN. Ada yang istilahnya apa ya, satu saya lupa. Intinya tim pemenangan-pemenangan yang ada di pusat ataupun yang di tingkat nasional. Kemudian pada pasal 9 itu menyebutkan bahwa pasangan calon partai politik, gabungan partai politik harus mendaftarkan pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden kepada satu KPU untuk pelaksana kampanye pemilu tingkat nasional. Jadi nama-nama yang tadi itu yang masuk dalam struktur pemenangan tingkat pusat tadi itu harus didaftarkan ke KPU. Nah, kemudian untuk yang poin B, huruf B, KPU provinsi untuk pelaksana kampanye pemilu tingkat provinsi. Nah, jadi untuk yang di tingkat provinsi ya harus didaftarkan di KPU provinsi. Kemudian huruf C, KPU kabupaten kota untuk pelaksana kampanye pemilu tingkat kabupaten kota. Jadi masing-masing namanya harus didaftarkan di KPU. Kalau misalnya dia pemenangan nasional ya dia harus didaftarkan di KPU RI. Kalau dia tingkat provinsi maka dia harus di
KPU provinsi. Begitupun di kabupaten kota. Pendaftaran pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 2 ya, dilakukan paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye pemilu. Jadi nama-nama yang tadi itu harus dimasukkan ke KPU itu paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye. Jadi kalau yang sekarang kan 28 November pelaksanaan kampanye. Maka 3 hari sebelum itu harus sudah masuk. Nah, selanjutnya kita masuk pada persoalan materi kampanye pemilu. Ini di pasal 22 ya, PKPU yang tadi saya bacakan. 1. Materi kampanye pemilu meliputi A. Visi misi dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian, visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan visi misi dan program yang bersangkutan untuk kampanye pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Jadi masing-masing mengutarakan visi misinya ya. Kemudian visi misi dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden itu disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah jika pasangan calon terpilih untuk mewujudkan tujuan negara secara berkelanjutan. Nah, kemudian kita masuk pada ini yang paling penting ini yang sering jadi pembahasan banyak orang terkait dengan metode kampanye. Nah, pasal 26, metode kampanye. 1. Kampanye pemilu dapat dilaksanakan melalui metode. Ini ada berapa poin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 metode. Yang pertama adalah pertemuan terbatas. Kemudian pertemuan tatap muka. Kemudian penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Kemudian media sosial, kemudian iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring. Jadi kampanye-kampanye lewat medsos dan lain-lain itu masuk juga dalam metode kampanye. Kemudian rapat umum. Nah, rapat umum ini masuk dalam metode kampanye yang nomor 8. Kemudian debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu metode kampanye, ada 10 poin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertemuan terbatas? Nah, pertemuan terbatas itu diatur dalam pasal 29. Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 huruf A. Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup dan atau pertemuan virtual melalui media daring. Kemudian peserta kampanye pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak yang pertama 3.000 orang untuk tingkat nasional. Jadi untuk tingkat nasional itu 3.000 orang. 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten kota. Jadi kalau kampanyenya adalah metodenya adalah pertemuan terbatas, maka tidak boleh melanggar ketentuan ini. Kemudian pertemuan tatap muka. Nah, ini pertemuan tatap muka ini apa sih? Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 huruf B secara interaktif. Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di ruangan dan atau pertemuan melalui media daring. Nah, ayat 3-nya menyebutkan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, jumlah pesertanya tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan. Nah, pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. Jadi kalau misalnya turun-turun ke rumah-rumah warga begitu, itu bisa masuk kategori metode kampanye pertemuan tatap muka. Kemudian, pertemuan melalui media daring, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual. Jadi,
Itu definisinya. Kemudian penyebaran bahan kampanye kepada umum. Nah, peserta pemilu ini diatur dalam pasal 33 ya. Peserta pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf C. Bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada kampanye pemilu, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau rapat umum. Nah, untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker itu ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau selebaran itu paling besar ukurannya adalah 8,25 cm kali 21 cm. Kemudian untuk brosur paling besar ukuran posisi terbuka itu 21 cm kali 29 cm, 29,7. Posisi terlipat 21 cm kali 10 cm. Kemudian pamflet. Pamflet paling besar ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Untuk poster, nah ini poster ini yang paling banyak ini poster. Paling besar 40 cm kali 60 cm. Nah, untuk stiker paling besar ukuran 10 cm kali 5 cm. Jadi itu ukuran-ukurannya. Nah, kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Jadi pemasangan alat peraga kampanye ini tidak sembarang. Diatur juga terkait pemasangannya. Pasal 34. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 huruf B. Jadi, pemasangan itu dapat dilakukan di tempat umum. Nah, alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi reklame, spanduk, dan atau umbul-umbul. Nah, desain dan materi alat peraga kampanye pemilu paling sedikit memuat visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Penyerahan desain dan materi pada alat peraga kampanye pemilu paling lambat 5 hari sebelum masa kampanye. Jadi terkait desain-desain APK itu harus sudah dimasukkan ke KPU itu 5 hari sebelum masa kampanye pemilu. Kemudian KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu. Nah, jadi di pasal 35 itu KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye. Nah, ini media sosial dan lain sebagainya. Jadi memang iklan kampanye pemilu itu dapat berupa suara, tulisan, gambar atau gabungan antara tulisan dan suara dan atau suara atau gambar. Jadi memang peraturan terkait kampanye ini sangat-sangat sangat jelas. Makanya banyak orang yang memasangkan spanduk ataupun baliho di pepohonan ataupun di tiang listrik itu mendapatkan teguran dari Bawaslu. Nah, kemudian Bawaslu melakukan rekomendasi, membuat rekomendasi ke KPU agar supaya ini dibersihkan. Nah, selanjutnya KPU memberitahukan kepada pemilik daripada baliho tersebut ataupun spanduk itu supaya ini diambil. Nah, dalam tempo 3 kali 24 jam apabila tidak ada itikat baik ataupun tindakan daripada si peserta pemilu tadi, maka baliho itu akan ditindaki oleh KPU beserta Pemda atau berkoordinasi dengan Pemda untuk menurunkan dan si pemilik baliho tidak dapat meminta balihonya lagi. Misalnya itu pada saat penurunan rusak atau seperti apa. Nah, jadi proses penertiban itu ya tidak selamanya yang ditertibkan itu jadi rapi. Ada kalanya kan robek atau misalnya kayunya hilang dan lain sebagainya. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, peserta pemilu diminta untuk kooperatif menurunkan balihonya sendiri. Supaya memang proses pembongkarannya ataupun penertibannya itu rapi. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mau bahas soal pemilu lagi, materi tentang kepemiluan, kira-kira materi tentang apa yang bagus kita bahas? Nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar kira-kira materi apa yang kita bahas yang terkait kepemiluan. Oke, terima kasih.